Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Nyai Ronggeng. Cerita pada kali ini ditulis oleh Cerita Arwah yang dulunya merupakan sang penulis malam 94. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, kalian tentunya penasaran kan bagaimana ceritanya. Saya pun sama, jadi kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak baik-baik. Asal-usul tari ronggeng dan legenda Nyai Ronggeng. Ronggeng merupakan salah satu tarian yang berasal dari tanah Jawa, tepatnya dari Priangan Timur, Pangandaran. Tari ronggeng kerap disangkut pautkan dengan hal-hal mistis dan menyeramkan. Saat ritual tarian tari ronggeng berlangsung, para penari dianggap tengah berinteraksi dengan dunia lain. Kemudian para pria yang ikut menari bersama mereka juga akan turut mengalami pengalaman supranatural. Seni tradisional asal Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini disuguhkan oleh sejumlah penari yang menari dengan musik gamelan. Selain itu, terdapat sinden yang khusus menyanyikan berbagai tembang atau kawih mengiringi sang penari. Selanjutnya, si penari akan mengajak penonton untuk ikut menari. Nantinya para penonton bersama penari membentuk lingkaran dan menari bersama-sama dengan ketukan gamelan dan nyanyian kawih dari sinden. Gerakan menarinya pun tidak bisa asal-asalan, ada gerakan khusus. Biasanya penonton yang ikut menari akan meniru gerakan dari penari. Ronggeng ini umumnya untuk memeriahkan berbagai acara. Bahkan kabar terbaru, ronggeng bakal jadi bagian dari pariwisata Kabupaten Pangandaran yang sebenarnya lebih dikenal karena pantainya yang sangat indah. Di Jawa Barat, gadis penari yang menggerakkan badannya dan bernyanyi dalam pertunjukan tarian tersebut disebut ronggeng. Konon, kata ronggeng berasal dari kata renggana, yang berarti perempuan pujaan dalam bahasa Sanskerta. Kesenian ronggeng ini sudah ada sejak abad-abad yang lalu, di mana para penari perempuan dianggap sebagai lambang kesuburan dan perantara bumi dengan dunia lain. Para penari ronggeng juga dianggap sebagai penjelmaan Dewi Sri di dunia. Setelah Islam masuk, tari ronggeng lantas ditransformasi menjadi kesenian non-religius. Namun nuansa magisnya tetap melekat. Awal mula kemunculan tari ronggeng dilatar belakangi dengan kisah seorang dewi bernama Dewi Siti Semboja yang ingin membalaskan dendamnya karena kematian sang kekasih, Raden Anggalarang. Raden Anggalarang tewas karena dibunuh oleh sekelompok perampok di bawah pimpinan Kasalamudra saat sedang melakukan perjalanan pulang menuju Pananjung, Pangandaran. Dalam peristiwa perampokan tersebut, Dewi Siti Semboja berhasil melarikan diri dan bersembunyi di daerah kaki Gunung Pangandaran. Karena tidak terima dengan kematian kekasihnya, Dewi Siti Semboja lantas menyamar sebagai penari ronggeng keliling bersama dengan dayang-dayangnya. Mereka kemudian mengelilingi daerah Pangandaran dari wilayah kerajaan hingga pelosok demi mencari pelaku di balik tewasnya Raden Anggalarang. Versi lain mengatakan jika saat itu Dewi Samboja, yang dikenal juga dengan nama Dewi Rengganis, bertempur hebat dengan komplotan Baju. Pertempuran itu dipicu karena kematian Raja Anggalarang saat perebutan kerajaan Galuh Tanduran. Tarian ronggeng yang saat ini dikenal merupakan perpaduan dari kesenian bajidor dan pencaksilat. Kedua kesenian tersebut disatukan oleh Dewi Samboja saat balas dendam kepada komplotan Baju. Saat keadaan sudah terdesak, terpaksa pasangan Dewi dan Raja ini harus berpindah-pindah tempat. Mulai dari Babakan, Cikembulan, Batu Hiu, Serang, dan Ciparakan. Semuanya ada di wilayah Kabupaten Pangandaran saat ini. Namun naas bagi Raja Anggalarang, tepat di daerah Ciparakan, Raja Anggalarang tewas dibunuh oleh komplotan Baju yang menyeretnya sepanjang jalan.
Sejak saat itu Dewi Samboja yang dikenal juga dengan Dewi Rengganis menuju daerah Bagulo bersama rombongannya untuk membalaskan dendam. Mereka menyamar melalui tarian ronggeng. Rombongan Dewi Samboja mengenakan sarung penutup kepala sampai menutupi setengah badannya. Adegan tarian itu berhasil menipu komplotan baju. Saat komplotan itu terlena, mereka dibunuh satu persatu oleh Dewi Samboja dan rombongannya. Nah, teman-teman, jadi itulah sejarah ronggeng gunung yang tercatat dalam berbagai mitos yang beredar di kalangan warga Kabupaten Pangandaran. Bukti dari kisah terbentuknya tari ronggeng terlihat dari temuan seorang arkeolog berupa candi yang ada di kampung Sukawening, Desa Sukajaya, Pamarican, Ciamis, tahun 1977. Di sekitaran candi tersebut ditemukan kumpulan batu-batu serta arca yang bentuknya mirip sebuah gong kecil yang dipercayai berhubungan dengan asal mula tari ronggeng ini. Di masa lampau, penampilan ronggeng tradisional di Jawa bertujuan untuk hiburan semata. Penari ronggeng ikut dalam rombongan yang berjalan dari desa ke desa, dan rombongan ini terdiri dari satu atau beberapa penari wanita profesional dan juga sekelompok musisi yang memainkan alat musik yang digunakan saat penampilan ronggeng, terdiri dari kendang, gong, dan juga 3 buah ketuk. Selama tarian ronggeng disuguhkan, para penari wanita diharapkan mengundang beberapa penonton laki-laki untuk menari bersama mereka. Sementara kawih atau nyanyian yang dibawakan untuk mengiringi ronggeng gunung bercerita tentang kesedihan Dewi Semboja atau Dewi Rengganis. Lirik kawih tersebut menggambarkan betapa sedihnya Dewi Samboja ditinggalkan Raja Anggalarang yang tewas terbunuh komplotan baju. Para seniman menilai kawih yang biasa dibawakan saat pagelaran ronggeng ini, yaitu pagelaran ronggeng gunung, memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit juga penari ronggeng wanita yang menari dengan gaya-gaya yang cukup eksotis. Selain dari itu, karena dianggap sebagai perwujudan Dewi Sri, yaitu Dewi Kesuburan, kesenian tradisional ini digelar di huma ataupun ladang-ladang pertanian untuk mengakhiri upacara adat kesenian. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman serta budaya, saat ini tari ronggeng sudah diartikan dengan baik sebagaimana seharusnya. Nah, teman-teman, jika tadi di atas semua penjelasan asal-usul tari ronggeng, sekarang aku mau menjelaskan sebuah legenda dari Nyai Ronggeng yang tidak kalah epiknya. Mari kita simak ceritanya ya, teman-teman. Di daerah Ciherang, Kuningan, Jawa Barat ada sebuah legenda yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakatnya. Legenda yang dimaksud merupakan sebuah kutukan dari seorang gadis cantik yang meninggal di usia 19 tahun, Nyai Ratna Herang. Tepat sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Nyai Ratna Herang ini mengucapkan sebuah kalimat bahwa di daerah asalnya tidak akan ada wanita lain yang mempunyai wajah secantik dirinya sebelum sampai umur 19 tahun. Nama Nyai Ratna Herang memang begitu terkenal sampai ia selalu tampil di setiap hajatan yang digelar oleh masyarakat Kuningan. Namun sayang sekali, ketenaran dan popularitas yang dimilikinya justru membuatnya ini meninggal di usia yang sangat muda, yaitu 19 tahun. Saat ia masih hidup, ternyata penari ronggeng atau Nyai Ronggeng seringkali dipandang negatif oleh masyarakat. Konon katanya penari ronggeng bisa diajak tidur oleh siapa saja yang mampu membayar dengan harga yang sangat tinggi. Padahal tidak sembarangan wanita bisa menjadi penari ronggeng kala itu. Hanya wanita dengan wajah cantik, tubuh yang indah, pandai bernyanyi, kuat, dan menguasai seni bela diri saja yang bisa menjadi penari ronggeng. Akan tetapi stigma negatif terlanjur dipercaya oleh masyarakat dan Nyai Ratna Herang harus menjadi korbannya. Sejak saat itu namanya lebih dikenal sebagai Nyai Ronggeng. Awal mula petaka dalam hidup Nyai Ronggeng dimulai
saat ia tampil dalam sebuah perayaan yang dihadiri oleh kaum bangsawan atau kaum menak dan para jawara. Di tengah acara perayaan, dua orang jawara bertarung untuk memperebutkan kesempatan tidur dengan Nyai Ronggeng. Para jawara yang bertarung adalah bagian dari kelompok yang percaya dengan stigma negatif dari penari ronggeng tadi. Pertarungan pun kemudian berlangsung dengan sangat sengit dan juga alot, ya karena kedua jawara sama-sama kuat. Dua jawara tersebut kemudian bertarung sampai akhirnya pertarungan justru merenggut hidup Nyai Ronggeng secara tidak sengaja. Tepat sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, terucaplah kalimat yang kemudian dipercaya sebagai kutukan untuk para gadis. Setelah meninggal, awalnya jasadnya dihanyutkan di Sungai Cegede lalu ditemukan oleh warga dan dikebumikan dengan layak. Masyarakat Ciherang, Kuningan sejak saat itu mulai resah dan terpaksa harus mengungsikan setiap anak perempuan ke kerabatnya yang ada di luar kota sampai berusia 19 tahun. Setelah dirasa sudah memasuki usia 19 tahun, anak perempuan di Ciherang dan sekitarnya akan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Menurut cerita masyarakat setempat, setidaknya ada puluhan yang dianggap menjadi korban dari kutukan ini. Meski diceritakan sebagai pemberi kutukan oleh masyarakat sekitar, namun makamnya justru dianggap keramat oleh sebagian orang. Terbukti dengan banyaknya orang yang berziarah ke makamnya untuk meminta berkah, termasuk para seniman tradisional yang menginginkan karyanya diakui masyarakat. Bahkan ada juga orang tua yang datang untuk meminta agar keturunannya memiliki paras yang cantik. Versi lain dari cerita Nyi Ronggeng dalam legenda, Nyi Ronggeng adalah seorang bunga desa di daerah Kuningan, Jawa Barat. Wanita yang memiliki nama asli Ratna ini merupakan seorang penari ronggeng yang sangat terkenal pada masanya. Konon ceritanya Nyi Ronggeng memakai banyak susuk dan suka dengan hal-hal yang mistis. Karena sangat terkenal dengan tariannya, banyak sekali penari yang iri dengan ketenaran Nyi Ronggeng ini, sampai menjadikannya musuh. Nyi Ronggeng pun sering dilecehkan oleh banyak pria sampai ia memiliki rasa dendam. Nah, pada suatu hari ada seseorang yang berniat mencelakai Nyi Ronggeng. Orang itu mencari kelemahan Nyi Ronggeng sampai akhirnya berhasil membunuh sang bunga desa. Setelah akhirnya meninggal, mayat Nyi Ratna Herang justru dihanyutkan begitu saja di Sungai Cegede. Jasad Ratna baru ditemukan setelah tubuhnya rusak dan mengeluarkan bau menyengat. Warga pun memakamkan Nyi Ratna Herang tidak jauh dari tempat di mana mayatnya ditemukan. Dan entah bagaimana, makam tersebut kemudian disakralkan oleh penduduk sekitar. Oke teman-teman, sesudah lengkap semua penjelasan sejarah pembahasan tentang tarian ronggeng dan kisah legenda Nyi Ronggeng yang ada di Ciherang. Lanjut ke part 2 ya teman-teman. Sekarang saya membahas cerita urban legendnya Nyai Ronggeng yang ada di kampungnya saya ini di daerah Pangandaran menurut cerita kakek dahulu. Begitulah menurut si penulis. Akhir kematian tragis dari Nyai Ronggeng. Zaman dahulu sewaktu kakek masih berumur 9 tahun, yaitu sekitar tahun 1930-an. Ia seringkali diajak sang ayah untuk mengikuti acara hajatan baik di desanya maupun di desa tetangga. Namanya juga zaman dahulu. Kesenian tari ronggeng merupakan satu-satunya obat pelipur lara bagi penduduk di kala suntuk. Begitu ada acara khitanan ataupun acara mantenan yang menggunakan jasa kelompok pemain tarian ronggeng, pastilah akan ramai dipenuhi oleh penonton dari segala usia, terutama paling diminati oleh kaum adam karena si penari ronggeng terkenal cantik dan memiliki tubuh yang semampai. Kakek ingat saat itu sempat menyaksikan salah satu atraksi tarian ronggeng yang berada di desanya dalam acara mantenan. Masih tergambar jelas dalam memori ingatan kakek, si penari ronggeng yang sebut saja Nyi Sarona banyak sekali dikerubungi oleh para lelaki dewasa. Begitu ia meliuk-liukan tubuhnya menari mengikuti alunan nada tembang kawi serta bunyi suara alat musik kendang dan juga gamelan.
Semua ikut terpana melihat Nyi Sarona ketika ia sedang menari ronggeng. Dan bahkan setelah acara atraksi tarian tersebut selesai, para lelaki dewasa banyak yang enggan langsung pulang, melainkan saling berebut untuk bisa mengantarkan Nyi Sarona ini pulang ke rumahnya. Seiring berjalannya waktu, ketenaran nama Nyi Sarona si penari ronggeng itu pun mulai memudar di kampungku. Kecantikan Nyi Sarona dan kemolekan tubuhnya dianggap sudah tidak menarik seiring bertambahnya usia Nyi Sarona. Serta ditambah lagi dengan banyaknya pesaing Nyi Sarona yang lebih muda, aduhai dan cantik, membuat ia jarang tampil, bahkan tidak lagi terlihat saat acara tarian ronggeng berlangsung. Nama Nyi Sarona yang mulai terlupakan itu beberapa tahun kemudian kembali menjadi sebuah berita yang menghebohkan di kampung. Seorang nenek-nenek pencari kayu bakar bersaksi menemukan Nyi Sarona dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Wajah Nyi Sarona dipenuhi dengan nanah dan berbelatung. Ia mengenakan pakaian kebaya yang compang-camping, bau tubuhnya sangat menyengat anyir dan juga busuk. Benar-benar tidak nampak lagi ada raut kecantikan dan kemolekan di tubuh juga wajahnya. Nyi Sarona ternyata selama ini ia bersembunyi di dalam hutan. Pantas saja selama bertahun-tahun ia sudah tidak pernah nampak lagi ikut dalam pagelaran tari ronggeng yang suka diadakan baik di kampungku maupun di kampung-kampung sebelah. Karena merasa kasihan dengan keadaan Nyi Sarona, si nenek menjadi sering mengunjungi persembunyiannya untuk sekedar memberikannya makan, minuman, dan juga memberikan pakaian yang layak. Nyi Sarona berkali-kali ia ajak untuk tinggal di rumahnya yang memang kebetulan si nenek itu pun hidup sebatang kara. Namun karena Nyi Sarona yang sudah kadung malu dengan wujudnya sekarang ini, ia benar-benar tidak mau lagi menampakkan dirinya di perkampungan warga. Nyi Sarona pun mengungkapkan ia hanya mau ditemui di persembunyiannya oleh si nenek pencari kayu bakar tersebut. Selidik punya selidik, nyatanya Nyi Sarona mempunyai sebuah rahasia besar di hidupnya beberapa tahun yang lalu. Ia mengungkapkan semua kejujurannya kepada si nenek pencari kayu bakar yang ia anggap sudah selayaknya ibunya sendiri. Nyi Sarona mengaku jika ia mengikuti aliran ilmu hitam untuk menarik perhatian kaum Adam. Dari mulai pasang-memasang susuk di tubuhnya, sampai dengan membaca-bacakan mantra ajian-ajian di alat-alat perias wajahnya, yaitu bedak ataupun ginjunya. Semua itu Nyi Sarona lakukan hanya semata-mata untuk ketenarannya saja. Semakin hari sifat Nyi Sarona semakin serakah dan sombong, tidak mau disaingi. Ia mempercayai semua ketenaran yang ia dapatkan bukan dari kemampuannya menari tari ronggeng, serta dari Sang Maha Pencipta, melainkan dari semua susuk yang ia pasang, serta ajian-ajian dari dukun. Tidak puasanya mendatangi satu dukun saja, ia pun mulai ketagihan mendatangi satu dukun ke dukun lainnya untuk menambah lagi dan lagi susuk di tubuhnya. Seiring bertambahnya usia Nyi Sarona, ia mulai ketakutan dan juga panik. Sedikit saja muncul kerutan di wajahnya, ia langsung mendatangi dukun untuk membuatnya nampak awet muda. Namun nyatanya hal itulah awal mula yang membuat Nyi Sarona terjerumus sampai dengan saat ini. Ia diberitahu oleh salah satu dukun, jika ingin awet muda dan kulit tubuhnya selalu kencang, ia harus menjalankan ritual esek-esek dengan 50 perjaka. Ketika memulai ritual, ia tidak boleh sampai salah memilih pria yang bukan berjaka, karena jika ia salah akan ada sebuah hal buruk yang akan menimpanya. Namun jika ritual esek-esek dengan 50 perjaka itu berhasil, maka niscaya wajahnya akan terlihat seperti umur 20 tahunan. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Nyi Sarona itu langsung menyetujui tantangan yang diberikan si dukun ilmu hitam tersebut. Ia merelakan tubuh indahnya itu dicumbui dan dikotori oleh para pemuda desa yang ia anggap masih berjaka. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan pemuda yang terlalu terobsesi dan tergila-gila dengan Nyi Sarona.
setelah ia tidur bersama dengannya. Karena dianggap pemuda desa itu sudah direnggut keperjakaannya oleh Nyi Sarona, dan Nyi Sarona sudah tidak lagi membutuhkan si pemuda itu, Nyi Sarona lantas mencampakkan pemuda itu begitu saja. Tidak terima dengan perilaku Nyi Sarona, si pemuda itu berusaha sekuat hati mendapatkan hati Nyi Sarona. Namun hasilnya benar-benar nihil. Si pemuda yang mengetahui ia hanya dijadikan sebuah objek untuk melakukan ritual Nyi Sarona, akhirnya membuat siasat licik untuk merusak ritual sang pujaan hati dengan cara memperkosanya. Kemudian tiba-tiba memerah. Nyi Sarona sendiri langsung berusaha mengguyur wajahnya itu dengan air, karena rasanya memang panas seperti terbakar. Nyi Sarona menjerit-jerit kesakitan, karena nyatanya kini perlahan mulai muncul bintik-bintik nanah yang keluar dari pori-pori wajah Nyi Sarona. Dalam kepanikan Nyi Sarona, ia melihat wajahnya di atas genangan air yang benar-benar memprihatinkan kondisinya. Nyi Sarona lalu berusaha mendatangi ke seorang dukun yang menyarankannya melakukan ritual esek-esek dengan 50 perjaka. Begitu sampai di rumah sang dukun, Nyi Sarona langsung memaki-maki dukun tersebut untuk bertanggung jawab mengobati wajahnya yang hancur lebur itu. Kan sudah aku bilang dari awal, ada sebuah pantangannya. Jika kamu melanggar, kamu akan menerima konsekuensinya sendiri, jawab si dukun sambil mengusir Nyai Sarona pergi. Dengan menutupi wajahnya dengan secari kain, ia kembali menemui satu persatu dukun yang sudah menjadi langganannya dalam pasang memasang susuk. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengobati Nyi Sarona. Dalam keputusasaannya, ia kemudian berlari bersembunyi di hutan untuk menghilangkan jejak, ucap Nyai Sarona kepada si nenek pencari kayu bakar. Nyatanya tidak hanya wajahnya saja yang membusuk dipenuhi belatung, tetapi kemaluan Nyi Sarona pun ikut membusuk. Itulah yang menyebabkan dari hari ke hari keadaan Nyi Sarona ini semakin mengkhawatirkan. Mendengar hal tersebut, akhirnya para warga desa yang ikut bersimpati kala itu sempat memberikan sebuah bantuan kepada Nyi Sarona melalui perantara nenek pencari kayu bakar tersebut. Naas, ajal sudah tidak bisa lagi dilawan. Nyi Sarona itu pun tidak lama menghembuskan nafas terakhirnya beberapa bulan setelah ia ditemukan oleh si nenek pencari kayu bakar. Tidak ada yang tahu pasti di mana jasad Nyi Sarona dikuburkan. Namun menurut si nenek pencari kayu bakar, ia telah menyimpan jasad Nyi Sarona di dalam hutan sesuai dengan kemauan Nyi Sarona, agar di akhir hayatnya, setelah kematian Nyi Sarona yang dianggap tragis itu, untuk menghormatinya di kampungku selama beberapa bulan ke depan sudah tidak ada lagi diadakan acara tarian ronggeng. Namun sempat peristiwa ada desas-desus dari kampung sebelah yang masih menggunakan jasa kesenian mata menggoda. Namun begitu didekati dan dihampiri, wajah Nyi Sarona berubah menjadi menyeramkan, sama seperti wujud di akhir hayatnya yang kemudian Nyi Sarona itu menghilang. Kala itu cerita Nyi Sarona menjadi buah bibir di masyarakat, dan masyarakat masih mempercayai jika arwah Sarona selalu ikut dalam acara tarian ronggeng. Namun kini setelah bergulirnya waktu, nama Nyi Sarona dan kisah tragisnya di kampungku sudah benar-benar dilupakan. Bahkan acara tarian ronggeng pun sudah tidak pernah lagi ada di dalam acara hajatan. Ya karena kurangnya minat generasi muda membudayakan dan juga mewarisi kesenian tari ronggeng. Sekian ya teman-teman, dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dari awal sampai akhir. Dan tentunya banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk kita seperti biasanya buang jauh-jauh. Dan semoga itu semua menjadikan kita manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua dalam menapaki hidup ini ke depannya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi.
Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan narasi video kali ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Semoga hari kalian menjadi hari yang selalu baik untuk kalian semua dari sekarang ini dan juga ke depannya. Sekian video ini saya akhiri dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.